kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, ya disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melito. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi gitu untuk masyarakat. Namun demikian, ya. Ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, ya pastilah sampai ke Mas Ferry. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut mami, sepertinya kayaknya udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Kalau tanggapan Ferry semua disilakan ke Ferry, ya apa semua support aja, nggak ada tanggapan seperti apa lagi, itu aja. Kalau saya jadi pengacaranya Mbak Vena, pasti saya akan bilang, Mbak Vena kan nggak ada ribut sama ibu mertua, itu kan udah ibu usia 76 tahun, ditemuin deh, tanya ada apa gitu. Jadi jangan dibatasi, malah dibilang nggak usah berkomunikasi, kenapa baru sekarang datang. Harusnya kalau saya jadi pengacaranya Mbak Vena, pasti saya akan menyarankan, kunjungan balik kalau perlu. Itu orang tua kok, orang tua yang tidak punya salah dan dosa kepada Mbak Vena. Ini sih sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditoleransi ketika ibunda dari Mas Ferry sendiri ya mencoba berupaya dalam keadaan yang masih kurang sehat itu untuk menemui Mbak Vena. Mungkin dasarnya dari situlah kemantapan hati ya, saya bilang kemantapan hati Mas Ferry itu merasa kok orang tua saya juga tidak dihargai, yang dimana orang tua saya niatnya kan baik, dan inisiatif dari beliau sendiri didampingi oleh adiknya Mas Ferry pada saat itu Mas Ari ya. Iya. Itu mungkin itu salah satu yang memantapkan hatinya Mas Ferry, membubuhkan tanda tangan di surat kuasa saya untuk mengambil langkah hukum. Karena kalau bicara perceraian kita nggak usah bicara siapa yang menang siapa yang kalah, ya terlalu ini istilahnya. Kalau buat saya pribadi nggak ada lah istilah kalau orang mau cerai itu yang kalah siapa yang menang siapa enggak. Tapi kalau memang mau betul-betul saling introspeksi diri, buka-bukaan, ya tadi saya bilang mohon kita sebagai kuasa hukum tentunya silakan saja sajikan di fakta-fakta persidangan apa sih kelebihan dan kekurangan Mas Ferry, apa sih kelebihan dan kekurangan Mbak Vena, kan begitu. Kepada Mbak Vena yang ada di pihak tergugat saat ini, mari kita sama-sama betul-betul pada saat nanti jalan proses persidangan perceraian ini kita sama-sama buka, jangan ada yang ditutup-tutupi ya, kita buka, artinya ya setransparan mungkin lah. Artinya kalau memang ada ya bukti bahwa Mas Ferry memberikan nafkah, jangan dihilang-hilangkan buktinya gitu. Jadi taruh aja di meja. Kalau ada bukti misalnya hal-hal yang baik itu positif atau negatif, ayo kita taruh sama-sama, kita jadikan fakta persidangan. Dia duduk satu meja sama gua, ya.
satu meja bener tuh sebelah gua duduknya tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus nih kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, tuh si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue, tetep negornya si artis yang sono. Gue udah senyum berapa kali dia kagak mau senyum sama gue ya kan, pikir gue salah gue apa ya nih sama orang. Ya udah dong, karena dia nggak tegur gue, ya udah gue juga cuek aja sampai gue pulang. Akhirnya gue juga nggak tegur dia, gue cuma tegur si artis yang satu lagi ini. Ya nggak apa-apa sih kalau dia nggak mau tegur gue juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma pesan gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Pesen gue dijaga attitude-nya. Mungkin kalau cuma satu kejadian artinya oh ya mungkin dia lelah, tapi kalau setiap momen acara, yang makanya di video itu aku tegaskan, aku sudah beberapa kali ketemu sama si orang ini, tapi aku selalu tersenyum, tapi dia nggak mau senyum balik. Makanya aku bertanya, ada apa sama aku? Lu punya masalah sama gua atau gimana gitu? Bagi saya apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar ini komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu. Iya. Orang-orang terdekat sih yang tahu. Ricis itu sangat introvert. Dia Mbak tahu orang introvert nggak? Iya. Punya nggak atau mungkin orang-orang yang introvert mungkin bisa memahami orang introvert itu, dia itu kadang-kadang saya bicara di keluarga besar ya. Di keluarga besar itu kalau lagi kumpul-kumpul pun dia sangat pendiam dan dia kadang bingung mau mulainya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang itu juga suka nanya, saya mau mulai bicara sama tante ini gimana ngomongnya ya, mau mulai ini gimana ngomongnya ya gitu. Jadi Allahu a'lam, tapi apapun itu kita ucapkan terima kasih dan mohon doanya, dan berikutnya yang saya tahu dia punya kepribadian. Jadi di antara keluarga kami kan 3 bersaudara, kakak beradik. Dan waktu papa sama ibu, seluruh keluarga juga tahu sih, keluarga besar, bahwa di antara keluarga kami yang paling pendiam itu Ricis. Jadi Ricis tuh nggak terlalu banyak cerita, tidak seperti kami ini kan ceriwis gitu. Tapi masya Allah ketika berada di depan kamera, beliau menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yang orangnya nyangkanya Ricis itu ceria, dia aktif iya, suka olahraga iya, tapi dia punya hobi yang menunjukkan keintrovertan dia gitu. Dia itu suka sendiri di laut. Jadi dia kalau ada apa-apa tuh sukanya tuh tenang di laut sendiri. Laut itu adalah kecintaannya dia. Ya gitu. Dia orang yang nggak banyak orang tahu bahwa orangnya itu suka menyendiri di kamar gitu. Orangnya tuh bukan tipe orang yang suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah menyendiri di kamar, suka nulis gitu. Orangnya seperti itu. Jadi beberapa teman bilang, oh ternyata introvert ya, orangnya pendiam ya, dia orangnya pendiam, pemalu, pendiam aslinya. Pasti ketika kamera on atau lagi syuting kamera off, berubah ya, pendiam dia. Kenapa ya ada orang kepribadiannya gitu ya? Kayak gitu ya, maksudnya pendiam ya, aslinya introvert ya. Pertama, ketika mungkin untuk saya dan nggak cuma untuk Ricis ya, untuk saya dan kita semua, bahwa kita dalam kehidupan ini memang pasti nggak pernah lepas dari berbagai macam komentar. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita perbaiki dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita lakukan kebaikan, kemudian ada komentar-komentar, ya fokus aja dengan kebaikan-kebaikan itu, jangan terganggu, fokus berkarya, fokus produktif untuk berprestasi. Auburn eyes, a single bed, staring at the ceiling, slowly laying your head. Put it on my shoulder and I close my eyes, praying for this. Kita sekarang sih lagi menikmati pacaran. Itu aja sih. Saling-saling mendukung kesibukan masing-masing, ada rencana-rencana juga. Kayak aku juga pengen coba belajar jadi konten kreator, dia kan udah duluan. Sementara dia lagi pengen mencoba acting,
Jadi aku Balik lagi kasih kayak gitu. coba ya dengerin. Tepat keempat. Jadi dikenalin sama temennya mantan istri. Dia bilang dia udah ngobrol sama seseorang, terus dia pengen kenalin ke aku. Ya udah, akhirnya hari itu kita kenalan, tapi nggak langsung deket karena jam fitnessnya beda. Saya udah selesai, dia baru masuk. Terus ya udah, ternyata di satu momen tiba-tiba di gym dia latihan bela diri Muay Thai. Kan gue kan bela diri ya. Nah di situ baru ada effort untuk berani ngomong sama dia. Kamu harus benerin tendangannya begini, pukulannya begini, harus pakai bahu. Kayak gitu-gitu. Nah justru dari situlah baru mulai kita ya penjajakan, tukar sosmed. Akhirnya udah sering kenalin dia ke lingkungan, pertemanan sehat. Terus akhirnya juga yang dia sekarang lagi persiapan pengen dapetin body yang lebih bagus, badan yang lebih bagus, lebih sehat. Aku suggest dia latihan sama sahabat saya juga. Jadi pokoknya kita sama-sama mau bertumbuh dengan baik dan sehat. Dua-duanya bucin sih sebenarnya, tapi dia sih lebih bucin. Kalau dia tuh selalu effort buat aku, mau itu cuma nganterin atau itu dia tahu aku suka dipegang tangannya, dia selalu pegang tangan aku anytime anywhere. Terus dia nggak pernah malu buat nunjukin affectionate dia sama aku, gitu sih. Ya, kita memang udah terbentuk sih kebiasaannya kayak begitu. Jadi kita ketemu waktu anak anak kita lagi sekolah semua, paling cuma sampai jam 1, habis itu kita balik ngurusin anak atau kita kerja. Sebelum kita deket aja, maksudnya dia juga udah sering lihat story saya setiap hari dari pagi sampai pulang. Dia udah tahu aku jam sekian itu adalah jemput dan antar anak dan nge-gym. Jadi dia udah tahu. Jadi dia bilang di awal, I respect your time, silakan kamu jalanin. Justru malah aku katanya menginspirasi dia. Justru itu yang bikin aku lulus sih, karena dia sangat ngurusin anak-anaknya banget. Karena kita semua sama-sama pengen melihat pasangan biar menjadi mantan tapi tetap semuanya bahagia. Karena tetap orang tua dari anak-anak kita juga. Iya. Aku tuh sama dia memang kayak gitu, memang kayak gitu. Tapi kan aku konten kreator, jadi emang sebenarnya dari sebelum go public tuh aku udah suka ngeliatin konten-konten kamu tuh, lucu banget sih, gemes banget sih. Dan aku emang suka buat posting pasangan aku sebenarnya. Cuman kan kemarin kan karena pertimbangan 1 dan 2 dan 3 hal nggak bisa posting. Makanya pas udah bisa posting ya udah aku bikin konten yang lucu-lucu, yang manis-manis aja. Tapi ternyata emang banyak yang baper karena emang Indonesia tuh suka couple kayaknya memang. Aku juga support sih ide dia. Nah, gue juga kan sering lihat komik gimana sih, film juga, aku kerja di production house juga. Jadi paham lah, ngerti. Dia mau bikin kita, ayo lucu. Malah agak bingung tapi ayo ya just do it. Aktor disuruh jadi Diri content sendiri. creator. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.